Nomor 2 sholat. Iya, yang pertama syahadat. Kena deh. Bukan, saya kan ngetes doang. Saya kira Pak Iman ini sama kayak Iman yang kemarin, Firman. Ternyata ini mah ada isinya. Kalau dulu saya sering tuh bawa teman-teman yang non Ahmadi dari SMA atau SMP tuh ke masjid, Oh, gitu. ke masjid jemaat ya untuk ikut sholat Jumat. Oh, saya kira Bapak bawa ke masjid. Asyhadu. Kita jangan seperti token. Udah mah sedikit berisik boleh. Waduh. Tahu tuh. Itu tahu saya. Ini lagi trending topik bahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Mantap gaya. Salim. Masya Allah. Apa tadi apa? Salim. Kong apaan? Vietnam. Wih, Vietnam. Kalau bahasa Cina? Ketahuan Google Translate kan. Apa kabar sobat muslim yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di mancanegara, yang ada di seluruh dunia. Balik lagi bersama saya Pagi di acaranya Solusi Muslim di channel YouTube-nya Ahmedia. Nah gitu, bener bagus. Udah, guys. Ya nggak kerasa guys, kita mau puasa. Kita mau apa? Lebaran. Pak produser, jangan lupa yang lain THR-nya. Iya. Maaf dong, tenang. Kucing. Ya. Baik sobat muslim, itu dia basa-basi di awal dari saya. Sekarang kita sudah mengundang bintang tamu. Yang satu baru datang ke sini. Kita undang sebagai tokoh yang pemuda lah gitu ya. Yang satu lagi bukan saya mencela, bukan, maksudnya karena saking seringnya, bukan saking seringnya, karena beliau ini trending, tahu bahasa anak muda, ya kan, pride, nyala abangku, tetap tanam padi abangku, apa lagi, netizen budiman, netizen mah benar, ya udah. Jadi sekarang di depan saya sudah ada Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat diundang, kakinya masih udah baikan apa belum? Kayaknya masih sama ya. Saya lupa. Saya kira kemarin, saya lupa. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sobat saya mohon doanya semoga kaki Pak Iman semoga cepat sembuh. Amin. Biar bisa mudik. Oh, mudiknya mana Pak? Mudiknya ke Cirebon. Saya mau tanya, sebab Bapak siapa sih? Tahu tadi ngikut. Ya, assalamualaikum Kang Nijam. Waalaikumsalam. Kang Nijam ini sama seperti Kang Agil yang waktu itu pernah kita undang. Tangannya agak gemeter. Perdana Kang. Ya. Tenang aja, kita di sini ngobrol-ngobrol. Jadi obrolan yang pertama di kita ini adalah tentang apa? Temanya adalah bangga menjadi Ahmadi. Gak usah. Memang boleh gitu. Oh boleh, benar. Ya ada. Jadi gini Pak, Kang Nijam dan Pak Iman, saya akan menanya dari sisi Pak Iman sebagai seorang mubalik dan sisi Kang Nijam sebagai seorang remaja atau hudam gitu ya. Apa perbedaan remaja Ahmadi dan non Ahmadi? Mungkin dari yang remaja dulu kali Pak ya. Yang udah lama dulu mungkin. Kang Nijam saya masih. Kang Nijam masih saya. Biar bisa nyontek Pak Iman. Pak Iman, silakan Pak Iman sebagai mubalik. Ya, perbedaannya sih ya tentunya dari sisi kebaikan ya. Orang remaja-remaja Ahmadi ini kalau yang punya mata batin. Wah ide. Itu terlihat lah mereka bagaimanapun gaulnya ya, pasti tidak pernah melupakan sholat. Betul. Nomor 1 sholat, karena sholat itu yang agama kan. Betul. Sholat nomor 2 ya. Nomor 2 sholat. Iya, yang pertama syahadat.
Kena deh. Bukan, saya kan ngetes doang. Saya kira Pak Iman ini sama kayak Iman yang kemarin, Firman. Ternyata ini mah ada isinya. Terus Pak. Iya, nah itu yang menjadi perbedaan utama ya kalau menurut saya, karena gini, biasanya remaja-remaja Muslim Ahmadi yang ikut kegiatan-kegiatan ya seperti Istima atau camping tahunan ya, kita kan ada biasa camping tahunan ya, atau disebut Istima nasional. Nah itu pasti yang diutamakan adalah sholatnya. Nah itu sih keren sih kalau menurut saya, keren banget sih. Nah betul yang tadi disampaikan oleh Pak Iman ya, berhubung memang dia masih nulis, saya akan mengulur-ulur waktu Pak Iman. Jadi betul yang disampaikan Pak Iman tadi adalah yang terutama itu sholat. Memang saya nggak bilang tadi sholat itu nomor satu. Saya bilang itu sholat itu tiang agama Pak, ya kan? Supaya netizen nggak nyalain saya, ya kan? Nah, tapi memang kan sholat itu memang diwajibkan, karena kalau saya pernah dengar kalau tidak sholat maka hancurlah hidup kalian gitu kan Pak. Betul. Karena makanya disebut itu adalah sholat itu adalah tiang agama. Nah. Dari sisi Kang Nijam gimana sebagai anak remaja? Ulang pertanyaannya. Wow. Jadi hapus. Apa perbedaannya Ahmadi dan non Ahmadi di remaja? Bedanya Ahmadi sama non Ahmadi. Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau Ahmadi dia itu pasti punya aturan nih gitu ya. Jadi misalkan mau dia kuliah, mau dia kerja gitu kan, dari segi bergaul gitu ya, atau dari segi kehidupannya pasti ada aturan-aturan yang memang sudah tertanam dari jemaat gitu Pak. Gitu kan. Terus juga tadi ya hampir samalah kayak Pak Iman gitu kan, kita ada mengutamakan sholat, terus juga memang ya banyak kegiatan-kegiatan karena emang udah tertanam gitu sih dari dirinya gitu kita sebagai seorang. Nah, tapi saya mengutip tadi dari Kang Nijam pergaulan remaja yang tadi disampaikan oleh Kang Nijam. Nah, dari Kang Nijam sendiri bagaimana sih pergaulan Kang Nijam itu di situ kan ditulisnya pada saat remaja. Ini masih remaja dia. Jadi kalau saya bertanya gini, bagaimana Kang Nijam sendiri di pergaulan Kang Nijam nih yang sekarang membentengi dari sisi Kang Nijam sebagai Ahmadi dan non Ahmadi gitu. Kan harus ada ini dong, bukan benteng sih. Maksudnya gini, ya tentu beda tadi yang Kang Nijam sampaikan Ahmadi dan non Ahmadi, karena Ahmadi ada aturan-aturannya yang memang berbeda dengan non Ahmadi. Nah, perbedaan itu ketika Kang Nijam gaul di luar sana, gimana supaya misalnya bisa membaur dan tidak terlalu membentengi satu dengan yang lain gitu. Maksudnya dengan non Ahmadi tadi gitu. Ya, kita memang kalau bergaul perlu ya, maksudnya mau teman kita yang alim-alimnya gitu. Saya waktu SMP, SMA, kuliah gitu, punya teman memang dari yang paling alim sampai yang nggak alim gitu ya bahasanya. Nah itu kita perlu punya teman bervariasi kayak gitu. Jadi nggak ada kita harus ngebatasin kita punya teman gitu. Jadi ya kita seorang Ahmadi ya kita bisa bawa diri gitu kan, bisa bawa diri, kita ngasih akhlak yang baik gitu kan, kita berbaur sama siapa aja ya itu emang kita udah ya hablum minanasnya kan perlu gitu ya, kita hidup juga mungkin kayak gitu sih. Kalau gitu. Bapak sebagai bapak kan pasti bapak waktu itu juga merasakan lah remaja muda, merasakan nggak? Apa setua itu ya? Iya juga sih. Nah itu gimana Pak? Apalagi kan Bapak notabene-nya adalah mungkin kalau didikannya itu kan kalau mau sebelum balik jamiah itu. Nah itu gimana Pak? Ya kalau remaja sih dulu ya pada umumnya aja ya. Pada umumnya. Kita di tongkrongan yang ngalir aja gitu. Ngalir aja. Mau di tongkrongan ngalir sih. Maksudnya nggak yang ngerasa bahwa saya ini alim nggak gitu juga, keles gitu kan. Keles. Terus. Kita ya biasa aja sama teman-teman, justru mereka akan melihat dengan sendirinya kok gitu. Mereka punya mata dan hati. Iya kan. Mereka akan merasakan ini anak ini baik gitu ya. Betul. Gak seperti anak-anaknya. Apalagi sebagai anak Ahmadi ya seharusnya kita bisa dong paling enggak kita memberikan warna yang berbeda lah gitu ya.
Bahasanya berat sekali. Kalau dulu saya sering tuh bawa teman-teman yang non Ahmadi dari SMA atau SMP tuh ke masjid, gitu. ke masjid jemaat ya untuk ikut sholat Jumat. Saya kira Bapak bawa ke masjid. Asyhadu. dan mereka malah merasa nyaman gitu merasa nyaman. Ya. Nah, tapi kita ngomongin soal remaja nih ya, lagi masih tentang identitas Ahmadi gitu. Kalau menunjukkan identitas sebagai remaja Ahmadi nih, Kang Nijam nih di pergaulan Kang Nijam menunjukkan identitas yang baik sebagai remaja Ahmadi dengan cara apa sih? Nunjukin identitas ya, akhlak sih ya. Akhlak. Maksudnya bukan kita ini juga gitu ya tentang akhlak gitu, karena memang benar sih karena kita juga sering ikut tausiah ya kalau di umum gitu. Ya emang cara yang tepat sih kayak kita baik gitu, akhlak gitu kan. Jadi emang secara nggak langsung kalau misalnya kita udah ketahuan kita Ahmadi atau jemaat gitu, ya udah nggak ada perbedaannya gitu. Maksudnya kita mungkin bisa diakui lebih baik dari teman-teman gitu. Tahan dulu Pak, saya masih mau menanyakan ini karena ini kita seumuran Pak gitu dan sama-sama ini kita bersinggungan langsung dengan remaja dan dunia luar gitu. Kalau saya mau nanya sama Kang Nijam tadi kan Kang Nijam bilang kita menunjukkan akhlak segala macam. Nah, kalau Kang Nijam sendiri di di kantor atau dimanapun, apakah Kang Nijam sendiri sebagai Ahmadi sudah menunjukkan identitas Kang Nijam sebagai seorang Ahmadi dengan cara yang tadi? Gitu. Ya kalau misal kan memang nunjukin kita nggak serta merta langsung kita ini gue Ahmadiyah gitu kan, gue jemaat yang enggak gitu kan. Karena memang pertama mulai dari kita ya bergaul dengan baik gitu, terus kemudian kita ada perbedaan nih Jumatan kok kita nggak berbaur. Padahal saya kalau misalnya di musola Kang Yogi ya, Papa Yogi nih gitu. Ngimamin terus akhirnya ngimamin tapi pas Jumatan nggak ada, hilang gitu. Lu Jumatan di mana kan, karena di kantor itu ada masjid depan masjid belakang. Saya bilang masjid depan tapi di masjid depan nggak ada gitu. Akhirnya ya udah coba. Emang kan kalau misalnya udah kayak gitu gemes Kang Yogi, kalau saya emang suka udah aja Pak nyekokin aja gitu dikit-dikit. Tapi menyatakan bahwa Kang Nijam adalah sebagai jemaat Ahmadiyah. Ya lambat laun saya menyatakan gitu. Karena kenapa saya tanya begini Kang Nijam, saya jujur Pak, kalau saya masih belum berani karena ya belum berani sih sebenarnya, karena mungkin ilmu saya belum saya merasa ilmu saya belum sampai untuk menerangkan kalau memang mereka bertanya sesuatu tentang Ahmadiyah gitu. Makanya kan saya coba kalau misalnya tanya, kenapa bla bla, saya belum sampai situ. Nah makanya saya mau tanya nih sekarang ke Bapak, tip and triknya apa supaya ya buat anak-anak muda juga berani. Ada kan mungkin yang kayak saya gitu masih belum berani sampai sekarang gitu, nggak seperti Kang Nijam mungkin yang di kantornya sudah menunjukkan identitas sebagai seorang Ahmadi. Gitu. Ya, yang pasti kita sebagai remaja Ahmadi ya, kita jangan seperti token. Udah mah sedikit berisik boleh. Waduh. Tahu tuh. Itu tahu. Ini lagi trending topik bahasan ini. Iya, bahasan ini lagi trending topik benar-benar. Token ya. Kita ini kan jumlahnya tidak banyak ya di Indonesia khususnya ya. Nah, makanya ya jangan sampai buat ulah gitu. Jangan sampai berisik ya. Terus Pak, ya kita jadi orang yang ya pada umumnya saja gitu ya. Paling enggak kita bisa menunjukkan bahwa kita ini orang baik loh gitu ya. Kita ini orang baik, kita ini seorang remaja muslim yang memang terdidik gitu ya, dari masjid gitu ya, dari para mubalik, dari guru-guru kita di dalam jemaat Ahmadiyah. Nah itu aja sih Pak. Nah oke, baik. Tapi saya balik lagi ke Kang Nijam tadi yang soal identitas. Masih kita bahas tentang identitas. Tadi Kang Nijam bilang Kang Nijam sudah ya sedikit demi sedikit menunjukkan identitas Kang Nijam sebagai seorang Ahmadi gitu. Tapi kan tidak kita pungkiri bahwasannya pasti ada saja yang bertentangan atau yang bersinggungan dengan statement kita gitu. Nah, cara menghadapi pertentangan tersebut tuh gimana sih? Misalnya pasti dong ada yang nanya, kenapa ya? Kita ambil sedikit misalnya, kenapa? Kata siapa Nabi Muhammad ini bukan Nabi terakhir gitu gimana? Contohnya seperti itulah. Iya. Memang saya udah buka identitas tuh dari SMP.
Papa Yogi nih. Di SMP waktu itu emang pernah di sidang suruh jelasin kalau Nabi Isa ini benar gitu ya. Nah H-2-nya itu panik gitu ya, gimana nih udah gak punya teman, mana itu kelas 9 Pak, kelas 3 akhirnya saya ke kakek saya ya di Pagentongan gitu, gimana caranya buat ngadepin besok gitu. Tapi ternyata setelahnya itu saya gak kenapa-napa gitu. Teman saya, karena teman juga memang banyak yang ya masih bebas lah gitu. Jadi ya udah SMA gitu. SMA saya bawa teman saya yang FPI ke Sindang Barang itu masih Pak Mubalik Isa waktu itu. Nah teman saya yang FPI yang dibawa itu akhirnya bikin skema yang enggak di kelas gitu ya. Tapi ya malah dianya sendiri yang ya itu ada aja gitu. Terus kemudian di kuliah gitu sama semua gitu. Jadi mulai dari SMP situ karena waktu itu udah karena emang cucu pertama gitu ya. Udah maju aja gitu. Akhirnya ya dari awal keyakinan kalau misalnya karena bagus juga sih kutipannya gini, kalau misalnya kita yakin gitu ya, insya Allah kita nggak akan kenapa-napa gitu. Jadi itu yang saya pegang gitu kalau boleh. Akhirnya ya alhamdulillah gitu sampai ke sekarang itu saya nggak pernah nutupin lah gitu. Kalau dari sisi Pak Mubalik sendiri cara menghadapi pertentangan tadi gimana Pak? Khususnya buat di anak-anak remaja Pak. Saya jadi teringat statementnya Gus Dur, Apa tuh? Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau pernah mengatakan seperti ini, kalau kalian menjadi orang baik, maka orang-orang tidak akan pernah mempermasalahkan apa agama kalian. Betul ya Kang Nizam ya? Benar. Jadi jadilah orang-orang baik. Luar biasa. Bapak ini seperti Halil Gibran. Kata-katanya ini mutiara kan. Oke. Ada yang mau nanya katanya nih ya dari tim Pak. Silakan apa mau nanya apa? Mau nanya Pak, sebenarnya apa sih peran remaja Ahmadi dalam pertabligan kita di Indonesia gitu? Oke. Siapa yang jawab? Pak. Kan Bapak. Saya yang jawab. Udah Saya Pak. hostnya. Terus Ya banyak sebenarnya perannya ya. Salah satunya kita bisa ikut, kalau yang masih sekolah ya kita ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ya, kita menjadi siswa yang baik ya. Itu kan sebagai peran pertabligan. Makanya kata Hazrat Masih Maud Salam, pendiri Ahmadiyah, semua anggota di dalam Jemaat Ahmadiyah ini ya baik kecil ataupun besar itu semuanya bisa bertablik ya, dengan caranya masing-masing ya. Kalau mereka yang bekerja jadilah pekerja yang jujur. Kalau mereka yang anggota DPR jadilah anggota DPR yang jujur. waduh. Itu kan bentuk pertabligan ya. Ngena. Iya benar. Betul Pak. Baik, kita tahan dulu obrolannya. Kita masuk sekarang ke games Tajong. Saya berteman dengan Kang Nizam sudah lama. Betul. Kang Nizam ini orangnya malu-malu. Tapi di sini tidak ada kata malu-malu. Kita bongkar. Coba Kang Nizam ikuti yang saya omong tadi. Kita dalam games apa Kang Nizam? Tajong. Gak bisa. Gak, cut. Tajong gak bisa. Ini kayak gini. Tajong. Silakan Kang Nizam mengikuti. Tajong. Itu sudah maksimal guys. Ya. Baik, bismillah. Nah ini pertanyaan yang kita seperti biasa kita rangkum dari komentar YouTube. Produser kita kemana? Wow, luar biasa. Oke. Wih, ini satu bismillah ada 2 pertanyaan. Iya, bonus. Emang bener? Iya. Bodus. Langsung. Oke. Ya oke. Area. Pilih kanan kiri. Yang mana? Kanan kiri, Ayo, yang mana? Saya pilih dia. Oke, Ya udah. Pak, nih. Satu kata buat remaja. Padahal ini yang gampang. Satu kata buat remaja Ahmadi Sindang Barang. Keren. Wih. Ini bener apa enggak nih? Bener.
Bener. Enggak, jawaban dia. Bener kan ini satu kata. Tuh satu kata buat remaja Ahmadi Sinar Barang. Keren. Bukan satu paragraf. Bener. Makasih Pak. Kang Nijam salah milih kiri. Padahal saya ngasih kesempatan milih ini juga apa-apa. Apa ciri-ciri remaja Ahmadi yang oke banget? Ciri-ciri Ahmadi yang oke. Apa ciri-ciri remaja Ahmadi yang oke banget menurut Kang Nijam? Menurut Kang Nijam ciri-ciri remaja yang oke banget tuh apa? Gitu. Dia yang nggak lempeng-lempeng aja sih kalau kata saya. Saya. Betul. Ya, kayak teman-teman Ahmadiyah lah. Ya dua. Jadi enggak bukan gombal nih pagi ya. Ini bener. Karena jadi dia tahu dunia luar, dia tahu juga ibadah gitu. Lagi. Terus Ini berapa? Satu apa? ya terserah. Udah apa belum? Kalau udah ya bilang kasih tahu. Cukup ya? Cukup Pak. Berarti semua ada di saya. Contohnya ada di saya. Oke? Ya. Iya. Kasih THR. Ada lagi apa? Ada Mas lagi? Cukup, boleh deh. Oh boleh satu lagi. Boleh. Oke, satu lagi katanya. Oke, satu lagi. Oke. Nih ya, ntar nih. Bapak pilih yang mana? Ayo, nggak apa-apa. Gantian dong, suruh pilih yang Oh iya. Oh, Ani Jam, Mbak. Kiri. Hah? Kiri. Emang kamu mah suka jawab pertanyaan? Isinya ada. Gak ngeliat. Gak apa-apa. Dari Bapak dulu deh nanti. Kita dua-duanya jawab ya. Siap. Kenapa kita harus bangga menjadi remaja Ahmadi dari Pak Iman? Ya karena kita ini orang-orang yang terpilih. Wah, Masya Allah. Terus? terus nih kata Savage iya bener. Legendary. Terus? Kita ini harus bangga bahwa kita ini orang-orang yang memang sudah dipilih menjadi remaja-remaja Ahmadi. Iya. Artinya kita punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab moral yang besar, dan kita menjadi agen-agen perubahan. Wah, Masya Allah. Itu ya Kang Nijam. Betul. Kok betul saya? Iya. Siap gimana kalau kamu menurut Kang Nijam? Kenapa? Apa? Kayaknya Enggak. Kang Nijam ini nggak Kenapa sahur. kita harus bangga menjadi remaja Ahmadi? Bangga menjadi remaja Ahmadi karena ya kita udah nggak nyari Imam Mahdi Kang. Oh. Gitu. Yang kita tahu kan ya gitu ya. Itu aja sih. Gitu jadi udah nggak capek-capek lah nunggu-nunggu gitu. Iya benar. Benar. Karena Gitu. kita udah Udah punya Imam Mahdi gitu udah kalau kata Mubalikin kita udah mudah-mudahan auto surga gitu. Bener Pak Mubalik? Amin. Bener kan? Baik. Sekarang Fisbol, tolong. Ya. Si tangan besar. Ya. Ini maksudnya dia, si tangan. Kita Pak Mubalik, Kang Nijam nih, siapa tahu buat istrinya. Kang Nijam kan katanya istrinya lagi hamil ya. Nah, siapa tahu mau misalkan Kang Nijam lagi kerja mau megang ini boneka gitu kan. Nah, beli nih ada nih namanya @crochet_ gitu Pak. Mau balik juga buat anaknya. Ini boneka rajutan Pak. Bahannya bagus banget. Jadi ini dirajut pakai kaki ya. Pakai tangan. Oh, ya pakai tangan sendiri. Ini bahannya lembut banget. Ini Shopee-nya Sobat Muslim ada di sini nih, bisa di check out langsung. TikTok-nya juga. Kalau mau lihat-lihat ada IG-nya juga di sini. Nanti bisa DM kalau mau nanya-nanya, kalau mau custom juga bisa ya. Ini boneka apa tadi? Latso. Kalau yang berkuah apa? Soto. Toto. Ya udah. Jadi silakan Sobat Muslim kalau yang mau tanya-nanya dulu ya, boleh DM atau di kolom komentar IG. Kolom komentarnya IG Crush ya maksudnya, bukan kita. Harga terjangkau ya. Harga terjangkau. Pokoknya ini kualitas premium. Ya enggak, Ica? Ini kualitas premium. Gini. Ini iklanin dulu. Ya, kita juga ada buku seperti biasa. Ini buku Al-Wasiat yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini buku ini sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan diamalkan oleh seluruh anggota jemaat yang sungguh-sungguh hendak mencari dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sobat Muslim kalau mau baca ada linknya di deskripsi kita di sini ya. Deskripsi kita di sini. Jadi sambil nunggu buka puasa atau perjalanan, sahur segala macam bisa aku baca-baca di sini. Bapak Iman pasti udah pernah baca, benar nggak? Kang Nijam, pasti Kang Nijam udah pernah baca, nggak mungkin belum pernah baca. Jadi kita kasih waktu dan tempat untuk Kang Nijam
ngajak sobat muslim baca buku ini. Silakan. Iya. Jangan bedah buku ya. Jangan beda buku lama. Ya untuk pemirsa Ahmadiyah. Salah, sobat muslim. Oh gitu. Iya. Ya untuk sobat muslim di seluruh Indonesia yang belum baca atau yang udah pernah baca ya, mohon ini untuk dipublikasikan karena memang buku Al-Wasiat ini adalah proyek besar Jemaat Ahmadiyah yang mana kalau kita ini ada pengorbanan sedekah yaitu 1/16 dari total penghasilan, dan Jemaat Ahmadiyah pun ada mengupgrade sedekah tersebut dari penghasilan yaitu 1/10-nya gitu. Jadi di sini banyak keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam buku ini. Jadi kalau nggak baca rugi seperti itu. Jangan dulu ini buat ini. Baik, terima kasih Kang Nijam. Itu juga sobat muslim, jangan lupa dibaca ya. Ada linknya di deskripsi ini. Sekali lagi untuk @crusher_ sobat muslim bisa check out di Shopee, TikTok, dan IG juga, Instagram. Kalau nggak beli Crusher yang benar aja. Oke, terima kasih. Baik Pak, karena sudah azan maghrib berkumandang. Alhamdulillah. Ya kita buka, tapi kan kita tutup dulu dong tentunya. Terima kasih Pak Iman sudah datang. Bapak ini kan kayaknya episode terakhir di bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Mudiknya nanti bisa selamat Pak. Amin. Jangan lupa bawa oleh-oleh buat Ahmadiyah Pak. Ya. Kang Nijam, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. Apa lagi? Oh ya, jangan lupa subscribe, likes, komen di channel YouTube-nya Ahmadiyah Solusi Muslim. Sobat muslim bisa bisa kasih tahu di kolom komentar bintang tamu mana yang mesti kita undang, atau gini, nanti kita akan kasih giveaway buat sobat muslim yang komen acara apa sih sudah Ramadan yang harus kita buat gitu selain podcast atau apapun bintang tamunya. Silakan kalau ada ide-ide ya, boleh di komen di YouTube kita atau di follow IG-nya ahmadiyah.id. DM juga boleh buat UMKM yang kita promosikan, sama komen atau ngasih saran apalagi yang harus kita buat program-programnya atau bintang tamunya. Pokoknya yang menarik, yang bagus kita kasih giveaway. Oke nggak? Pak? Oke. Baik, sekali lagi saya salaman lagi Pak Nalaidin Wafaidin, Kang Nijam juga. Buat muslim tetap stay tune di podcastnya Ahmadiyah karena di episode terakhir ada bintang tamu spesial ya kan. Salim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu Pak.